Perkenalkan, nama saya Kawidi Sinaga, MPM 1901010103. Di sini saya akan menerangkan pengertian menulis di kelas tinggi. Menulis sebagai suatu proses menuangkan gagasan atau pikiran dalam bentuk tertulis. Menulis sebagai proses berpikir berarti bahwa sebelum dan atau setelah menuangkan gagasan dan perasaan secara tertulis diperlukan keterlibatan proses berpikir, proses untuk membayangkan, monitorir, mengevaluasi, dan menerapkan. Jadi pengertian dan hakikat tertulis sesungguhnya memuat tentang suatu proses berpikir. Gagasan menulis dan proses berpikir berkaitan erat dalam menghasilkan suatu karangan yang baik, dan karangan yang baik merupakan dari keterlibatan proses berpikir. Dengan demikian proses berpikir sangat menentukan lahirnya suatu karangan yang berkualitas. Menurut para ahli Suryasana 1998-191, menulis merupakan kemampuan menggunakan pola-pola bahasa secara tertulis untuk menggunakan suatu gagasan atau pesan. Tarigan 1986-21, menulis adalah proses menggambarkan suatu bahasa sehingga yang disampaikan penulis dapat dipahami pembaca. Tujuan penulis, Rizny Kuasti 2004 mengungkapkan bahwa tujuan yang jelas akan membimbing seorang dalam usahanya membuat tulisan yang baik. Menulis untuk sekadar menyelesaikan tugas atau memenuhi kewajiban yang tidak dikatakan sebagai tujuan menulis yang nyatanya sejalan dan dengan pendapat tersebut. Supamo dan Muhammad Yunus 2009.37 mengungkapkan bahwa tujuan yang ingin dicapai tentang hal yang diberitakan menjadi pembaca beropini, menjadi pembaca mengenai membuat membaca terpersuasi oleh isi karangan dan membuat pembaca senang dengan menghayati nilai-nilai yang dikemukakan sebagai nilai kebenaran, nilai agama, nilai pendidikan, nilai sosial, nilai moral, nilai kemanusiaan, nilai estetika. Berdasarkan beberapa pendapat ahli mengenai tujuan menulis, dapat disimpulkan bahwa tujuan menulis adalah agar pembaca menulis mengerti, memahami nilai-nilai dalam sebuah tulisan sehingga pembaca ikut berpikir, mendapat atau melakukan sesuatu yang berhubungan dengan isi tulisan. Fungsi menulis, meningkatkan kecerdasan, mengembangkan daya kreativitas, menumbuh keberanian, mendorong kemauan dan kemampuan mengumpulkan informasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi menulis adalah mengembangkan kreativitas, yaitu dengan menemukan ide dan gagasan, mengumpulkan bahan dan memperjelas suatu masalah. Manfaat dari suatu menulis yang lain adalah mengembangkan pengetahuan dan kecerdasan, yaitu dengan mengembangkan pengetahuan yang pernah diketahui sebelumnya. Jenis-jenis menulis. Menulis dibedakan menjadi 4, yaitu menulis deskripsi, narasi, argumentasi, dan eksposisi. Di samping keempat jadi tulisan tersebut, Suparno 2008 1.3 menambahkan satu lagi jenis tulisan, yaitu deskripsi. Tulisan berisi gambaran mengenai suatu hakikat keadaan sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan hal tersebut. Deskripsi merupakan sesuatu dengan jelas, jelasnya sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, membaca, dan merasakan hal yang jelasnya. Deskripsi. Narasi adalah ragam yang menceritakan proses kejadian. Tujuannya akan memberikan gambaran sejelas-jelasnya kepada pembaca mengenai fase, langkah, urutan, atau langkah-langkah yang terjadi. Argumentasi adalah ragam yang dimaksudkan oleh meyakinkan pembaca mengenai keberanian yang disampaikan oleh penulisnya. Argumentasi ini disebutkan sebagai tulisan eksposisi yang khusus, yang berusaha untuk meyakinkan atau membujuk pembaca, yang dimaksudkan agar pembaca percaya dan menerima yang dipaparkan oleh penulis. Karena tujuannya meyakinkan pendapat atau pemikiran pembaca, maka penulis ini dapat menyajikan secara logis, kritis, dan sistematis bukti-bukti yang untuk dapat memperkuat kebenaran. Eksposisi. Eksposisi adalah ragam yang dimaksudkan untuk menerangkan, menyampaikan, ataupun menguraikan sesuatu hal yang dapat memperluas atau menambah pengetahuan dan pandangan pembacanya. Persuasi adalah jenis tulisan yang ditujukan untuk mempengaruhi sikap dan pendapat pembaca mengenai sesuatu hal yang disampaikan penulis. Tulisan ini bertujuan untuk mempengaruhi pembacaan untuk berbuat sesuatu. Metode pembelajaran menulis. Metode langsung, metode yang pengajaran secara dirancang secara khusus untuk mengembangkan projer siswa, pengetahuan prosedur dan pengetahuan deskriptif yang terstruktur dengan baik dan dapat dipelajari selangkah demi selangkah. Metode integratif. Integratif berarti menyatukan beberapa aspek dalam satu proses. Integratif terbagi menjadi 2 bagian, bidang studi dan antar bidang studi. Metode kontekstual. Pembelajaran ini menggunakan metode akan mempermudah dalam pembelajaran menulis. Konsepsi pembelajaran membantu guru menghubungkan mata pelajaran dengan situasi dunia nyata dengan kehidupan belajar yang memotivasi agar siswa mampu menghubungkan pengetahuan dan penerapan dengan kehidupan sehari-hari. Metode tematik adalah semua komponen materi pembelajaran ke dalam tema yang sama. Dalam satu unit pertemuan, tema yang ditentukan harus diolah sesuai dengan perkembangan dan lingkungan siswa.
Pendekatan pembelajaran menulis adalah pendekatan frekuensi, menyatakan bahwa banyaknya latihan mengarang sekalipun tidak dikoreksi atau membantu meningkatkan keterampilan menulis seseorang. Pendekatan koreksi berkata bahwa seorang penulis menerima banyak koreksi atau masukan yang diperoleh atas tulisannya. Pendekatan formal mengungkapkan bahwa keterampilan menulis akan diperoleh bila pengetahuan bahasa, penilaian, pewawancaraan, serta konvensi dengan baik. Strategi pembelajaran, strategi organisasi gagasan yang dilakukan melalui pancingan, gambaran bercerita. Strategi organisasi gagasan dilaksanakan dengan bermain metode siswa diharapkan dengan dimaksudkan agar siswa mampu menjadi hal yang menakutkan bagi siswa, menarik minat siswa, dan semua siswa memiliki kesempatan untuk mengemukakan gagasan. Strategi jawab diharapkan untuk mengarahkan siswa mengungkapkan gagasan berdasarkan panduan pertanyaan. Tujuannya untuk memotivasi siswa agar mampu mengungkapkan, menggambarkan, dan mengorganisasikan gagasan sesuai dengan tema yang ditentukan. 3. Strategi curah pendapat dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengingat kembali pengalaman bahasanya yang berkaitan dengan tema yang ditentukan. Diarahkan untuk memilih topik yang dijadikan bahan tulisan sehingga topik yang akan ditulis berdasarkan minat dan pengetahuan siswa. Strategi bercerita diterapkan untuk mengungkapkan gagasan yang ditulis. Untuk ditulis siswa, strategi bercerita ini agar dalam bentuk karangan menentukan topik yang sesuai dengan tema yang ditentukan, mengembangkan kalimat gagasan mendukung paragraf, menetapkan judul, dan mengorganisasikan kalimat gagasan. Tahap-tahapnya adalah tahap penulis telah mampu memfokuskan pada suatu topik dan sebagai pandangan, mampu berpikir pada hal yang abstrak, istilah dan contoh yang tidak ada dan tidak hadirkan, mampu bertanya pada diri sendiri. Tahap menulis